Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Dwi Rahayu, NRT 1910211028. Di sini saya akan menjelaskan asistensi lab activity patologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Bangun Nasional Veteran Jakarta. Di mana di sini saya akan menjelaskan penyakit, ya ini ada molahidatidosa, di mana definisinya ini ada suatu penyakit trofoblastik gestasional atau PTG, dia merupakan penyakit yang berasal dari kelainan pertumbuhan trofoblast placenta atau calon placenta dan disertai dengan degenerasi fisik pili dan perubahan hidropiken. Nah, molahidatidosa ini lebih umum dikenal dengan sebutan hamil anggur. Kenapa? Karena bentuknya seperti gelembung-gelembung yang menyerupai buah anggur. Ini ada gambaran dari USG di sebelah kanan yang bulat ini. Di gambaran ini ada menggambarkan gelembung-gelembung bulat seperti buah anggur. Kemudian ada etiologi atau dari faktor resikonya dari molahidatidosa. Yang pertama ada usia, di mana usianya ini dia lebih sering pada usia muda, ini kurang dari 16 tahun, dan pada usia lanjut usia atau usia tua lebih dari 45 tahun. Kemudian ada faktor ovumnya ini yang sudah memang patologik, yang sudah mati tetapi terlambat dikeluarkan. Kemudian ada penelitian ovum dari wanita yang lebih tua dia lebih rentan terhadap pembuahan yang abnormal. Kemudian ada imunoselektif dari sel trofoblastnya, lalu ada jarak kehamilan, kemudian dari riwayat abortusnya, di mana risiko untuk molahidatidosa meningkat pada wanita dengan riwayat abortus spontan sebelumnya. Kemudian ada riwayat mola sebelumnya, di mana merupakan faktor yang paling kuat karena ibu multipara ini cenderung berisiko terjadi kehamilan muda hidatidosa karena trauma kelahiran atau penyimpangan transmisi secara genetiknya. Kemudian yang ketujuh adalah status sosial ekonomi yang rendah, di mana pada masa kehamilan ini keperluan akan zat gizi ini akan meningkat. Nah, hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan dari janinnya. Nah, dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah ini, maka untuk memenuhi zat gizi yang diperlukan itu akan berkurang sehingga mengakibatkan gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Kemudian ada defisiensi vitamin A, di mana kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A ini bisa menyebabkan penyusutan janin dan kegagalan pembangunan epitel pada janin dan degenerasi epitel seminiferus dengan penurunan perkembangan gamet yang pada janin. Kemudian ada paritas yang tinggi, lalu adanya infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas. Nah, kemudian klasifikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada molahidatidosa komplit atau lengkap, kemudian ada molahidatidosa parsial. Nah, di mana yang pertama saya akan menjelaskan dari molahidatidosa komplit atau lengkap. Dia adalah merupakan hasil kehamilan tidak normal tanpa adanya embrio atau janin dengan pembengkakan hidrofilik, pili plasenta, dan seringkali memiliki hiperplasia trofoblastik pada kedua lapisannya. Nah, kemudian molahidatidosa komplit ini hanya mengandung DNA paternal sehingga bersifat androgenetik tanpa adanya jaringan janinnya. Nah, ini ada gambaran makroskopiknya. Ada gambaran makroskopiknya ini dia berbentuk gelembung-gelembung putih, tembus pandang, berisi cairan jernih. Kemudian ukurannya ini bervariasi dari milimeter hingga 1 sampai 2 cm. Kemudian masanya ini dia bertumbuh besar sehingga akan memenuhi dari uterusnya. Ini ada gambarannya, ada gelembung-gelembung warna putih, cenderung tembus pandang yang berisinya ini cairan jernih. Kemudian ada gambaran mikroskopiknya, di mana gambaran mikroskopik yang di sebelah kiri ini, dia terjadi udem pada pili dengan pembentukan sisternanya. Kemudian pada pili juga dijumpai dengan nekrosis dan klasifikasi parsialnya. Lalu di sebelah kanan, ini dijumpai pili hidropik yang melebar dan adanya proliferasi epitel dari korionnya. Kemudian molahidatidosa parsial yang kedua, molahidatidosa parsial ini selaras atau kompatibel dengan pembentukan linia embrio sehingga dijumpai bagian yang berasal dari fetus. Kemudian pada molahidatidosa parsial atau MHP ini terjadi fertilisasi sebuah ovum normal oleh dua spermatozoa atau sperma diploid yang mengakibatkan kariotip triploid dengan unsur gen paternal yang lebih banyak. Nah, ini ada gambaran dari makroskopiknya, bisa dilihat ada gambarnya ini di sebelah kiri, dia ini tampak gelembung mola yang disertai janin atau bagian dari janinnya. Biasanya ini sering dijumpai pada usia kehamilan yang lebih tua, yaitu 18 sampai 20 minggu. Kemudian ada gambaran mikroskopiknya ini yang di sebelah
kanan, gambaran mikroskopik yang tampak ini adalah sebagian fili imatur yang relatif normal, dan sebagian lagi fili yang membesar dengan degenerasi hidrofiliknya. Kemudian pada gambaran histologinya ini, tampak bagian fili yang avaskuler terjadi pembengkakan di hidatidosa yang berjalan lambat, sementara fili yang vaskuler dari sirkulasi darah fetusnya. Kemudian ada manifestasi klinisnya, di mana manifestasi klinisnya yang pertama ini adalah perdarahan, di mana perdarahannya ini dia adalah gejala yang paling utama. Gejala perdarahan ini biasanya terjadi antara bulan pertama sampai ke-7 dengan rata-rata 12 sampai 14 minggu. Nanti dia ini bersifat intermiten, di mana sedikit ataupun sekaligus banyak, sehingga menyebabkan pasien ini syok atau bisa menyebabkan kematian. Karena perdarahan ini umumnya pasien muahidosa akan masuk dalam keadaan anemia. Kemudian tanda-tanda dan gejala dari kehamilan, biasanya gejala dari muahidosa ini tidak berbeda jauh dengan tanda-tanda kehamilan. Ini ada mual, muntah, dan juga pusing. Kemudian pembesaran rahim tidak sesuai dengan usia kehamilannya, ini terjadi pembesaran perutnya lebih besar dari usia kehamilan yang seharusnya. Nah, kemudian ada gejala hipertiroidisme, yakni gejalanya seperti intoleransi panas, kemudian terjadi gugup, ada penurunan berat badan, berkeringat, kemudian tangan gemetar, dan juga kulit yang lembab. Lalu ada gejala dari preeklamsinya, ya ini ada seperti terjadi pembengkakan pada kaki dan tungkainya, kemudian ada peningkatan di tekanan darahnya, kemudian ada proteinuria, ini terdapat protein di dalam air seninya. Kemudian ada patofisiologinya, di mana patofisiologi dari muahidosa ini merupakan bentuk dari hiperplasia trofoblast diffus, di mana fil-fil yang terbentuk ini sebagian besar akan bersifat hidropik. Nah, kemudian patofisiologinya ini sekitar 5-6 hari setelah konsepsi pada manusia, jika bentuk ini akan berkembang menjadi blastosis. Nah, sel perifer dari blastosis ini akan berdiferensiasi menjadi dua lapisan, yaitu trofoblast seluler atau trofoblast, dan ada sinsitiotrofoblast yang kemudian menginvasi endometrium dan pembuluh darah uterus. Nah, kedua jaringan tersebut yang berkaitan dengan mesoderm ekstraembrional ini merupakan awal mula terbentuknya dari plasenta. Nah, ketika proliferasi yang terjadi tidak terkontrol, sel-sel trofoblast tersebut menjadi mola hidatidosa. Nah, mola merupakan hiperplasia trofoblast diffus, di mana fili yang terbentuk ini bersifat hidropik. Trofoblast yang mengalami disorganisme ini juga ditambah dengan gangguan pematangan dari struktur vaskulernya, sehingga muncul banyak pembuluh darah imatur pada fili korionik yang kemudian membentuk fili hidropik. Nah, hal tersebut yang terjadi pada mola hidatidosa komplit, sedangkan pada mola hidatidosa parsial, anomali trofoblast lebih jarang muncul, biasanya terdapat jaringan janin maupun embrionik yang masih dapat diidentifikasikan. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.